Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal Uniswap sesuai dengan requestan dari Miss Bahul MFD. Oke, kita akan coba untuk ulas. Hari ini Uniswap atau Uni diperdagangkan di kisaran Rp76.000, teman-teman. Market cenderung sideways ya. Uniswap ini adalah sebuah exchange, decentralized exchange yang volume perdagangannya paling besar, teman-teman. Kalau kita lihat dari data Cointelegraph Research, ini dilansir baru aja, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari DEX-nya sendiri atau Decentralized Exchange di Ethereum, secara volume Uniswap itu yang paling gede, sekitar 1 billion atau 1 miliar US dollar untuk volume perdagangannya. Dan ini merupakan salah satu platform decentralized exchange yang paling populer, dan mereka ada ataupun bergerak di platform daripada Ethereum. Kalau kita lihat dari supply maksimum daripada token ini yaitu di kisaran 1 miliar koin, sementara yang terilis itu sudah sekitar 577 juta ya juta token ya, lumayan banyak juga. Kalau kita cek informasinya di bawah, ini adalah platform decentralized finance atau DeFi yang mana memang menawarkan beberapa produk. Kalau kita langsung main ke websitenya, ini ada Uniswap Protocol. Dia layanannya itu sebentar ini ya. Nah, layanan dari Uniswap itu ada untuk pembelian kripto. Teman-teman bisa langsung masuk ke app.uniswap.org. Kemudian selain pembelian kripto, teman-teman juga bisa melakukan fitur earn, di mana di dalamnya ada liquidity pool ataupun fitur-fitur staking lainnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa untuk lock koin kalian dan kalian akan mendapatkan reward atau mendapatkan bunga return untuk setiap periodenya. Kemudian teman-teman juga bisa untuk bergabung membangun di apps di atas dari protokol DeFi milik dari Ethereum. Jadi ini tiga platform ataupun tiga keunggulan yang ditawarkan oleh Ethereum. Selain itu mereka juga ada fitur swap token serta trade NFT. Jadi teman-teman bisa berdagang NFT juga di sini, teman-teman. Jadi kalau mau langsung mencoba bisa langsung get started. Nah, di sini ada fitur swapnya, bisa pakai fitur buy juga. Tentunya teman-teman butuh untuk mengkoneksikan dia dengan beberapa wallet yang kompatibel sama yang namanya Uniswap. Contohnya bisa pakai Uniswap Wallet, bisa pakai MetaMask, bisa pakai ini Trust Wallet ya, kemudian Coinbase Wallet. Nanti di dalamnya itu ada beberapa fitur seperti ada pembelian, ada staking juga kalau kita sudah mengkoneksikannya. Nah, kita akan lihat ya dari project yang ditawarkan di Twitter, teman-teman. Uniswap ini punya pengikut 1 juta ya, banyak banyak sekali, teman-teman. Salah satu DEX yang punya pengikut paling banyak bisa dibilang. Dan mereka sudah mencapai sekitar 200.000 download ya untuk wallet mereka hanya dalam waktu 6 minggu saja sejak pertama kali diluncurkan. Ini adalah fitur daripada wallet yang ditawarkan oleh Uniswap, teman-teman. Padahal masih cenderung early ya, sangat-sangat awal, tapi adopsinya ternyata sudah sangat-sangat banyak. Artinya sudah banyak orang yang percaya. Kemudian juga NFT ini terbaru, mereka bisa dibeli dengan USDC. NFT yang ditawarkan di marketplace-nya Uniswap. Untuk project terbaru ini ada minting for mystery box. Mystery box apa nih? Kayaknya ini berhubungan sama NFT-nya mereka ya. Kayaknya lagi ada event gitu. Kemudian ini ada Dream Liquidity Protocol. Mereka bermimpi atau punya cita-cita nih untuk mencapai sekitar 4 sampai 5 miliar total liquidity, teman-teman, dan juga support untuk altcoin habit. Kemudian bisa digunakan di iPhone juga. Oh, sekarang belum ada ya untuk ininya mereka di iPhone. Semoga kedepannya nanti bisa di-upgrade lagi buat Uniswap. Ya, project-project decentralized exchange kurang lebih seperti itu. Dan untuk bulan Mei kemarin itu adalah masa dimana perdagangan daripada trader di Uniswap itu yang paling tertinggi sejak 2021 bulan Mei. Jadi konkret buat project yang dijalankan oleh Uniswap. Itu sih kalau upgrade-upgrade yang paling keren, paling gila belum ada dari Uniswap ya. Sementara memang rata-rata lebih berfokus sama adopsi sepertinya. Dari Uniswap sendiri dia lebih fokus sama adopsinya. Baik, mari kita cek dia dari sisi kepemilikan holder.
Kalau kita perhatikan Uniswap itu ada tiga wallet besar di sini. Yang pertama adalah Timelock. Ini mungkin orang-orang yang melakukan staking. Kalau kita lihat datanya ada 32% orang yang melakukan staking dari total keseluruhan. Dan dilihat dari chartnya ternyata adopsinya terus meningkat sejak 2021 sampai 2023. Dan so far sekarang masih sangat-sangat banyak orang yang percaya untuk staking aset mereka di Uniswap. Kemudian juga ada fitur seperti Treasury Faster. Ini internal mereka ya, teman-teman, treasury-nya mereka. Dan kalau kita lihat dari datanya, di sini terjadi penurunan yang lumayan signifikan sejak Oktober 2022 sampai dengan 25 Januari. Ada semacam penjualan gitu. Sehingga jumlah daripada treasury mereka masuk lagi ke market dengan jumlah dan juga proporsi yang cukup besar. Selain itu juga dia ada pribadi ya, wallet pribadi yang punya kepemilikan Uniswap juga sangat banyak. Teman-teman, kalau kita cek dia di sini sementara masih menahan asetnya sepertinya meskipun sambil menjual sedikit demi sedikit. Jadi udah pada jualan nih si pemilik daripada wallet tersebut. Ya itu beberapa yang bisa kita perhatikan. So far kalau menurut saya sih untuk kepemilikan daripada wallet masih cukup aman buat sekarang meskipun beberapa memang ada yang mengambil keputusan untuk melakukan penjualan aset token Uniswap mereka. Itu sekarang kita akan langsung masuk ke price actionnya teman-teman. Dari Uniswap sendiri harganya sekarang ada di kisaran 5,114 dolar. Bisa dibilang market udah cukup mengalami penurunan ya. Kalau kita perhatikan memang token dari Uniswap ini udah turun sempat sekitar 91%, 92% something ya teman-teman. Ketika bear market kemarin, which is ini sebenarnya lebih baik daripada banyak altcoin yang lain yang mungkin dropnya sampai 99%. Uniswap masih terbilang sebagai decentralized exchange atau DeFi token yang cukup strong. Dan ya sempat rebound sebentar tapi at the end kembali pergerakannya seperti melemah. Untuk sekarang Uniswap bergerak di dalam sebuah descending triangle. Ini kalau teman-teman belum tahu, pola descending triangle itu biasanya merupakan pola yang sangat-sangat misterius dan juga unik. Arahnya bisa seringkali turun ya. Maka dari itu harus waspada ketika Uniswap udah mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan kembali. Untuk posisi sekarang sih menurut saya masih cenderung aman. Cuman yang perlu diperhatikan adalah area level support di kisaran 4,8 dolar ini. Ini merupakan level yang sangat krusial bagi saya. Let's say kalau nanti Uniswap dia turun, ini kemungkinan terburuk ya. Katakanlah dia turun drop dari area tersebut 4,8, itu merupakan sinyal bearish buat Uniswap. Ada kemungkinan potensial Uniswap kembali melemah. Melemah sampai mana? Kita bisa tarik dari sini ke sini. Biasanya potensinya itu bisa turun balik ke kisaran 2,3 dolar. Maka dari itu wajib untuk berhati-hati untuk posisi sekarang. Nah, itu kan worst case scenario atau kemungkinan terburuknya. Lalu apa yang terjadi kalau Uniswap tidak menjebol level tersebut? Ya, selama dia nggak jebol ya berarti posisinya masih aman. Dan kita expect kalau pergerakan Uniswap bakalan hanya sideways di atas dari level 5 dolar saja. Mungkin ada sedikit penurunan atau nakal-nakal turun lah bisa dibilang, tapi ekspektasinya kita masih adalah rebound atau Uniswap berhasil menguat menembus area-area resistance di atasnya seperti di 6 dolar. Itu merupakan sebuah indikasi yang sangat bagus. Untuk jangka pendek saya rasa volume perdagangan masih sangat kecil buat sekarang. Jadi agaknya kalau kita menunggu market rebound ataupun naik signifikan sepertinya bakalan belum ya. Teman-teman kita perhatikan smart money-nya masih cenderung kecil, kemudian juga volumenya pun juga kecil. Jadi kalau buat market ngepump untuk Uniswap kayaknya harus sabar dulu beberapa waktu. Sementara di time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam, pergerakan Uniswap juga cukup volatile. Menurut saya dominasinya masih dipegang oleh tim bearish nih. Tim bearish cukup agresif juga dalam melakukan penjualan aset yang mereka punya. Jadi dengan kata lain untuk sekarang volume perdagangannya masih cenderung ditahan di kisaran 4,8 dan ya semoga sih nggak berhasil dijebol lagi ya level tersebut teman-teman. Karena bisa sangat-sangat berbahaya untuk price action daripada si Uniswap ini.
Coba kita aktifkan Relative Strength Index. Kalau kita perhatikan dari RSI sendiri ini udah mengalami penguatan, cuman masih belum cukup kuat juga indikasinya. Pergerakan dari Uniswap menurut saya masih cukup lemah sih buat kenaikannya ya. Jadi belum bener-bener uh, punya power yang cukup bagus untuk harganya menguat kembali. Gitu mungkin buat saat ini Uniswap projectnya bagus secara fundamental, adopsinya sangat-sangat banyak, dia yang jadi top leader sekarang dan mungkin bakalan tetap survive juga buat kedepannya teman-teman. Jadi kita lihat aja seperti apa aktivitas daripada exchange atau DEX besar ini. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.